There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai Besti, Assalamualaikum. Nah ini aku share lagi video budgeting untuk bulan November. Masya Allah ya, nggak berasa ini tinggal 2 bulan lagi kita udah berakhir tahun 2022-nya. Nah gimana nih untuk resolusi dan goalsnya di tahun 2022 ini? Semoga aja sebagian besar sudah banyak yang bisa tercapai ya teman-teman, amin. Karena kalau kita punya tujuan tuh rasanya lebih termotivasi gitu ya teman-teman. Nah itu sih salah satu juga yang penting menurut aku ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa tujuannya, atau punya tujuan deh gitu ya. Untuk apa sih ini kita mengatur keuangan, mengontrol keinginan, kayak gitu. Ini aku sedikit flashback perjalanan budgeting aku dari bulan ke bulan. Masya Allah. Walaupun jauh dari kata estetik, semoga aja ada manfaat yang bisa diambil ya dari setiap video budgeting aku. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum masuk ke budgeting November ini aku evaluasi dulu budgeting di bulan Oktober kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah nggak sampai over budget dan masih ada budget yang bersisa, walaupun nggak banyak ya, tapi nggak mesti harus ada sisa juga sih ya teman-teman. Cuman kalau aku sih kayak ingin menantang diri sendiri aja gitu, men-challenge diri sendiri lah gitu ya. Nah untuk sisa budget dari bulan lalu itu cuma dari budget belanja mingguan dan dana tak terduga. Untuk selebihnya itu udah pas-pasan banget budgetnya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ada sisa 251.000. Ini udah jauh lebih baik daripada bulan sebelumnya ya yang cuma sisa 60 ribuan itu. Makanya ini aku seneng banget gitu, akhirnya berhasil lah gitu ya. Nah ini langsung aja aku keluarin sisa-sisa budgetnya dari si dompet pintar ini. Aku lebih sukanya catat-catat pengeluaran itu di HP sih ya teman-teman, di salah satu aplikasi gitu. Dulu aku udah pernah share sih ke teman-teman. Nah sampai sekarang itu aku masih pakai aplikasi buku kas, tapi udah banyak banget sih sekarang tuh ya aplikasi keuangan gitu di HP. Nah jadi mungkin bisa jadi salah satu referensi nih buat teman-teman yang mungkin sama kayak aku gitu, males gitu ya catat-catat pengeluaran di buku. Karena kan kadang HP ini lebih sering kita pegang ya ketimbang buku teman-teman, jadi lebih mudah aja gitu. Jadi pada intinya sih penting banget ya untuk mencatat pengeluaran, apapun pengeluaran kita ya teman-teman. Oke, nah ini aku ada sisihkan juga uang 20 ribuan itu untuk masukin ke challenge 20 ribuan ya. Dan ini sisa budgetnya seperti biasa akan aku masukkan ke challenge kalender. Nah ini dia challenge tabungan aku, ada challenge kalender, challenge 20 ribuan. Masya Allah udah hampir full, karena ini kan juga udah hampir akhir tahun ya teman-teman. Nah untuk yang pertama ini challenge kalender. Oh ya kalau teman-teman ingat ya di challenge bulan September kemarin itu kan aku masih banyak banget kurangnya ya, karena sisa budgeting aku yang cuma sisa 60 ribuan itu kan. Nah itu belum aku tambahin teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti aja tunggu kalau ada rezeki lebih gitu. Karena kebetulan bulan lalu juga aku nggak begitu banyak ya pemasukan tambahannya. AdSense aku tuh lagi turun, affiliate juga lagi turun, tapi nggak apa-apa sih, harus tetap semangat, tetap disyukuri seberapapun. Dan aku percaya banget sih ya kalau hasil itu sebanding sama usaha. Jadi mungkin akunya juga sih kurang kenceng gitu usahanya. Nah ini langsung aja aku kasih catatan gitu ya untuk totalnya berapa dan kekurangannya berapa. Nah ini untuk yang bulan September kemarin. Ya udah ini langsung aja aku masukin ke dalam toplesnya, lanjut ke challenge 20 ribuan ini. Nah bulan kemarin aku nggak begitu banyak sih ya nyisihkan uang 20 ribuan ini. Ini juga
Sebenarnya nggak punya target harus ngumpulin berapa, karena ini kan dari sisa-sisa rezeki tambahan lah gitu ya, atau rezeki yang tak terduga gitu. Buat teman-teman yang mungkin termotivasi dengan melihat ini, alhamdulillah, masya Allah. Tapi di sini aku juga mau ingetin ya, kalau menabung ini nggak harus ngoyo atau dipaksain banget teman-teman. Jadi bukan suatu ajang perlombaan lah gitu. Kadang kita juga lupa nih gitu, sibuk kerja, ngumpulin uang, nabung sebanyak-banyaknya. Kita lupa kalau magnet rezeki yang sebenarnya itu adalah bersedekah. Jadi semoga kita di sini juga bisa selalu saling mengingatkan ya teman-teman. Oke, nah tadi udah selesai challenge tabungannya. Sekarang masuk ke budgeting di bulan November. Masih sama, nggak banyak yang berubah dari budget bulan-bulan sebelumnya. Walaupun dalam hati itu rasanya udah pengen teriak-teriak ya teman-teman. Aduh, ini pengeluaran udah makin bertambah. Belum lagi harga barang-barang udah pada banyak yang naik ya. Cuman nggak apa-apa, ini aku masih berusaha untuk pakai budget lama. Nanti baru rencananya tahun depan ya ada beberapa budget pengeluaran yang ingin aku naikkan gitu. Karena tahun ini aku udah fokus nabung, jadi tahun depan agak sedikit longgar lah untuk hal menabungnya ya. Oke, nah langsung aja masuk ke budgeting November. Untuk pemasukan di sini masih sama, dari gaji tetap pas suami itu 5 juta, terus dari penghasilan aku itu ada 3.500.000. Ya walaupun penghasilan aku tuh sebenarnya nggak tetap atau nggak pasti ya teman-teman, cuman setidaknya dengan aku tuliskan nominalnya seperti ini tuh biar akunya juga jadi semangat untuk cari penghasilan tambahan gitu teman-teman. Lalu untuk saving ada untuk dana darurat ya 500.000. Aku masih konsisten untuk menyisihkan dana darurat ini sebesar 500.000. Karena ini menurut aku penting banget ya teman-teman, karena kita nggak tahu nanti ke depannya apakah rezeki kita lancar terus, tapi semoga aja sih rezekinya selalu dilancarkan ya, amin. Oke, kemudian ada untuk arisan juga 250.000 setiap bulannya, tapi sebenarnya arisan itu aku udah ada juga di luar dari arisan komplek ya, seperti arisan emak-emak YouTuber, terus ada arisan keluarga suami juga baru-baru ini. Cuman itu jadinya aku ambil dari penghasilan tambahan aja ya teman-teman. Terus ada sinking fund. Nah, bulan ini aku sisihkan 1.350.000. Lanjut ke pengeluaran. Untuk kategorinya masih sama seperti bulan sebelumnya, hanya saja nanti ada budget yang sedikit aku rubah gitu teman-teman. Nah, yang pertama ada untuk kasih orang tua. Di sini aku tuliskan 1 juta. Ini tuh untuk patokan minimal aja sih ya teman-teman. Aku tuliskan ini tuh juga bukan bermaksud apa-apa ya, cuman kalau tidak dituliskan itu aku takutnya menganggapnya jadi bukan suatu kewajiban gitu teman-teman. Nah, makanya di video budgeting aku ini tuh kayak udah jelas gitu, semuanya aku jabarkan untuk pengeluaranku. Karena apa yang aku share inilah yang benar-benar aku terapin gitu teman-teman. Nah, jadi semoga aku berharapnya teman-teman yang nonton juga bisa menanggapinya dengan baik ya, amin. Kemudian untuk belanja bulanan, nah ini sih yang aku naikkan budgetnya ya di bulan ini tuh teman-teman jadi 900.000, karena setelah dievaluasi juga ya dari bulan-bulan sebelumnya itu kan kayak ngepas banget gitu. Nah, tapi itu udah termasuk semua sih, kayak keperluan dapur, skincare, beras, jajan-jajanan juga termasuk kadang. Terus untuk belanja mingguan 1 juta masih sama budgetnya. Ini sih yang nanti akan aku naikkan ya budgetnya di tahun depan, biar lebih leluasa aja untuk belanja mingguannya. Kemudian untuk SPP sekolah Mas Raka 550.000, keperluan anak-anak 700.000. Ini hanya susu dan diapers ya. Terus ada BBM 300.000. Nah, setelah aku ini catat, ternyata pengeluarannya bulan lalu itu 2 kali lipatnya teman-teman. Nah, untuk selebihnya itu suamiku yang nambahin ya. Di sini aku cuma bisa budgetkan 300.000 gitu. Kemudian galon dan gas 130.000. Untuk hiburan plus jajan budgetnya masih sama 700.000. Untuk sedekah 150.000. Dana tak terduga di sini aku budgetkan lagi jadi 200.000 ya. Bulan lalu itu kan aku naikkan
kan, jadi 300.000 tapi masih ada sisa. Lalu wifi 370.000 dan listrik 400.000. Nah jadi total pengeluaran yang tetap untuk bulan ini adalah 6.400.000. Nah kemudian ini langsung aja mau aku pisahkan uangnya ke dalam dompet pintar ini. Setelah dibudgetkan tadi ya, kemudian dipisahkan uangnya sesuai kategori supaya lebih terkontrol aja untuk pemakaiannya. Kalau aku sih jadi lebih tahu gitu ya batasan pemakaiannya per kategori. Nah gimana bun supaya nggak kepake-pakai budget yang lain? Kalau aku sih jarang banget bawa dompet pintar ini kemana-mana ya teman-teman. Jadi misal kalau keluar rumah itu ya paling bawa budget sesuai kebutuhan, atau buat jaga-jaga bawa sedikit uang jajan atau dana tak terduga, atau buat jaga-jaga lagi aku pasti bawa ATM dana darurat gitu. Cuman aku jarang banget sih pakai ya, karena aku nggak mau membiasakan diri dengan gampang gitu menggunakan ATM, dan aku kan juga udah terbiasa apa-apa via cash seperti ini ya. Nah hampir semua itu aku via cash kecuali listrik sama wifi ya teman-teman. Dan kalau menurut pengalaman aku sih ya, kenapa lebih nyaman via cash, karena kalau dulu aku tuh ya via ATM kayak nggak mikir-mikir gitu kalau udah ngeluarin uangnya gitu ya, nggak berasa sayangnya gitu loh. Nah beda kalau cash kayak gini kan sedikit banyaknya ngeluarin itu kayak sayang gitu, apalagi kalau misal ada kembaliannya tuh kan kayak menghargai banget gitu ya teman-teman. Nggak tahu sih ini pemikiran beda-beda orang sih ya teman-teman. Oke, nah udah selesai. Nah itu kalau uang 200.000 itu dari penghasilan tambahan ya, itu mau aku masukkan nanti ke challenge amplop. Dan ini udah selesai, dan seneng banget, happy banget kalau udah ngelihat dompet masih full terisi kayak gini tuh teman-teman ya, dan berasa lega banget kayak ada sesuatu yang lepas gitu. Oke, nah ini lanjut ke sinking fund ya. Nah Masya Allah banget, ini sinking fundnya juga udah gembul-gembul. Nah ini yang pertama ada untuk dana lebaran, aku isi lagi 250.000. Jujur banget kalau udah ngisi sinking fund ini ya, apalagi ngelihat hasilnya udah lumayan banyak kayak gini tuh Masya Allah ya teman-teman. Ngebayangin nantinya lebaran tuh alhamdulillah gitu, nggak terlalu pusing karena udah nyiapin dana tambahan lebarannya. Pokoknya Masya Allah lah manfaat dari sinking fund ini. Jadi bener sih, kita berhemat itu bonusnya kita jadi bisa nabung, menabung kebahagiaan. Jadi berhemat itu bukan menyiksa diri ya teman-teman, kita menabung kebahagiaan suatu saat nanti. Nah kemudian untuk dana liburan tadi aku isi lagi 250.000, itu juga belum kepake sampai sekarang karena rencananya emang nanti dipakai untuk liburan keluarga ya. Kalau untuk pulang kampung gitu-gitu alhamdulillah masih ada dari rezeki yang tak terduga. Nah kemudian tadi untuk kado mama ya udah selesai, karena bulan ini tuh Oma Raka ulang tahun, jadi nanti tinggal aku kasih aja ke Oma Raka. Entah nanti uangnya mau dipakai untuk beli kado kah, atau uangnya mau digunakan untuk apa, terserah. Seneng banget Masya Allah bisa nyenengin orang tua gitu ya, karena sebelum-sebelumnya aku tuh kayak gak pernah kepikiran gitu buat kasih kado pas lagi ulang tahun, karena kan kalau ngeluarin uang mendadak gitu kan kadang suka pusing ya karena uangnya gak kita kumpulin dulu gitu. Kalau udah kayak gini tuh tenang banget, rasanya lega banget. Nah kemudian untuk tabungan kurban ini insya Allah juga 2 bulan lagi udah cukup. Jadi nanti kalau udah selesai kan aku bisa entah itu bikin sinking fund yang lain atau selesaikan sinking fund yang lain. Seperti sepeda statis itu belum nambah-nambah ya teman-teman. Oke, nah ini udah selesai isi sinking fundnya. Masya Allah, yang teman-teman lihat sekarang ini tuh adalah hasil dari sebuah proses. Oke, nah selanjutnya itu sisa 200.000 akan aku masukkan ke challenge amplop ini teman-teman. Nah ini kan challenge aku yang terbaru ya, challenge amplop, kayak gemes aja gitu. Nanti insya Allah challenge amplop ini bakalan aku terusin di tahun berikutnya. Kayaknya sih challenge kalender atau challenge 20 ribuan yang aku stop ya teman-teman. Kayaknya challenge kalender sama challenge amplop ini aja kayaknya, cuman nggak tahu sih nanti ya ke depannya. Semoga aja sih intinya rezekinya masih selalu dilancarkan gitu aja sih.
Oke deh teman-teman, segitu aja yang bisa aku share di video budgeting ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Pokoknya ambil baik-baiknya, buang yang kurang bermanfaatnya. Nah, untuk info alat-alat budgeting yang aku gunakan ini, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di description box. Jadi bagi teman-teman yang mau samaan, cek aja link yang ada di description box aku. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.